Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, saya Indira Ferdiana dari Program Studi Ilmu Komunikasi Stikom Bandung. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu review dari analisis saya tentang tayangan siaran digital yang berjudul Editorial View atau pembawaan berita yang ada di Metro TV. Jadi program yang akan saya bahas kali ini tuh sangat mencuri perhatian dari netizen. Karena yang biasanya tuh penyampaian berita yang serius dengan dengan tegang dan lain-lain itu disampaikan dengan cara yang jenaka, segar dan relate dengan masyarakat kini. Untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi UTS dari mata kuliah penyiaran digital. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi Editorial View ini adalah salah satu tayangan yang ada di Metro TV. Dia tuh tersedia secara digital, baik melalui siaran televisi ataupun di kanal YouTube dari Metro TV News. Jadi untuk durasinya itu rata-rata berkisar ada yang 3 menit sampai paling lama itu 10-15 menit. Jadi ini tuh merupakan salah satu jenis program editorial yang menyampaikan opini redaksi terhadap isu-isu penting seperti ada kasus korupsi, kebijakan pemerintah, dan fenomena sosial yang terjadi saat ini. Yang membuat program ini unik juga ada penggunaan gaya satir dan punchline yang menjadikan berita ini tuh terasa ringan, tapi tetap kritis dan menyentuh. Oke teman-teman semua, tadi saya mengatakan dua kata yang mungkin sedikit asing di telinga teman-teman semua, yaitu satir dan punchline. Jadi satir ini adalah salah satu kritik bisa terhadap pemerintah, bisa terhadap politik, bisa terhadap isu sosial dan lain-lain yang disertai oleh gaya humor tapi tetap tajam gitu. Kayak misalkan semacam mungkin bisa dibilang anekdot kayak gitu semacam itu, tapi beda. Satir itu kayak sebuah kata aja. Kalau misalkan punchline itu hampir sama kayak satir, tapi dia itu biasanya di akhir-akhir kalimat, kayak misalkan dia udah ngejelasin A B C D E, nah di akhirnya itu diselipkan itu kritik tajam atau misalkan humor-humor yang tujuan itu mengkritisi dari isu tersebut yang dia jelaskan, seperti itu. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut nih ke daya tarik apa aja sih yang ada di konten tersebut, kita tonton dulu nih videonya biar semuanya tuh bisa ngerti daya tarik yang ada di sana. Memang nggak ada habisnya ya bahas korupsi. Belum selesai, sekarang kita bahas minyak goreng rakyat alias minyak kita. Yang harusnya ini jadi solusi buat emak-emak biar bisa goreng tempe tanpa mikirin harga minyak yang naik turun. Kayak mood pacar kalian yang gak dikasih surprise pas ulang tahun. Tapi kenyataannya malah banyak ditemukan kecurangan. Polisi menemukan bahwa minyak yang harusnya 1 liter pas dicek isinya cuma 700 sampai 900 ml. Ini minyak kita atau minyak mereka? Kenapa sih hal kecil gini harus bohong? Jangan suzon, mungkin para oknum itu pegiat healthy food yang mau rakyat hidup lebih sehat, nggak kebanyakan gorengan, apalagi pas buka puasa ya. Dijaga kolesterolnya. Positive thinking aja kita, ya. Oke, setelah kita nonton mungkin teman-teman semua kurang lebih udah paham ya, ada beberapa mungkin yang bikin teman-teman tuh tertarik terhadap berita ini. Jadi saya bakalan ngebahas beberapa daya tarik dari konten tersebut. Yang pertama itu salah satu daya tarik utama dari tayangan ini adalah gaya penyampaiannya nih. Gaya penyampaian dari konten ini tuh berbeda. Jadi presenter Valentino Reza itu menyajikan berita dengan caranya yang humoris, satiris, dan jenaka. Dia juga menggunakan ekspresi wajah yang kuat dan gestur yang mendukung. Hal ini bisa menjadi salah satu nih daya tarik dari tayangan tersebut dibanding kayak berita-berita lain yang kayak sangat serius, terus dibawakan dengan gaya yang kayak datar-datar aja gitu. Beda sama tayangan ini, dia tuh membawakannya dengan jenaka, dengan happy, dengan ekspresi dan wajah dan gesturnya juga kuat dan mendukung. Terus lanjut, program ini juga bisa semakin meriah karena adanya kehadiran kru di belakang layar. Nah itu disebut, mungkin kita sebut tim hore ya, yang itu tuh dia tuh ikut tertawa, ikut nyaut-nyautin coletahan dari presenter dan lain-lain. Itu bikin suasana di berita tersebut tuh jadi lebih happy, jadi lebih kayak wah gitu dibanding berita-berita lain yang boring dan monoton. Terus ada beberapa juga punchline atau kata-kata nih dari video-video mereka yang
viral, atau misalkan punchline dari mereka tuh yang bakalan tetap diingat gitu sama masyarakat atau sama para audiens. Misalkan tadi di akhir video itu teman-teman mungkin ingat kayak ada kata-kata yang disebutkan sama presenter Valentino Reza itu minyak kita atau minyak mereka. Nah itu kan kayak menjadi sindiran gitu, tapi sekaligus menarik daya humor kita seperti itu. Nah, jadi berdasarkan tadi kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh presenter, itu tuh bukan cuma bikin para penontonnya itu tertawa, tapi juga bisa juga sekaligus dengan berpikir gitu. Kayak misalkan informasi-informasi yang mereka terima, yang diterima oleh audiens itu kan diterima tuh secara ringan ya lewat humoris dan satir-satir dan punchline-punchline. Nah, itu bisa masuk tuh dengan dengan penerimaan yang lebih gampang karena dibuatnya tuh dalam bahasa yang santai seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada nggak sih nilai edukasi dan nilai hiburan dari tayangan tersebut? Yang jelas pasti ada ya. Saya mau ngejelasin dulu, yang pertama ada nilai edukasi dulu nih. Jadi dari sisi edukasi, editorial view yang ada di Metro TV atau pembawaan berita yang di Metro TV itu sangat informatif karena dia itu menyampaikan isu-isu penting seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan ada juga kebijakan publik. Informasinya juga nggak asal-asalan gitu. Kayak dia tuh tetap berdasarkan fakta dan data yang ada. Ini tuh bisa mendorong kesadaran kritis dari penonton, khususnya untuk generasi muda. Sementara kita next ke sisi hiburannya, itu jelas ya program itu sangat menghibur karena bahasanya itu santai, banyak jokes-jokes yang aktual, terus ekspresinya tuh relate banget dengan Gen Z kita sekarang gitu. Jadi dengan kombinasi edukasi dan hiburan ini tuh bisa membuat tayangan itu sangat engaging atau bisa menarik para audiens-audiensnya untuk menonton tayangan ini. Oke, kita lanjut ke yang paling penting nih menurut saya, tinjauan dari etika penyiaran. Ini tuh sesuai nggak sih sama P3SPS? Jadi, kalau misalkan kita kaitin nih dengan etika penyiaran berdasarkan P3SPS atau pedoman penyiaran dan standar program siaran. Jadi program ini tuh menurut saya tuh udah cukup patuh dan udah cukup memenuhi dari P3SPS ini, karena yang pertama itu nggak ada penyebaran hoax dari tayangan ini, karena dia tuh ya sesuai data dan fakta aja gitu, cuman bahasanya aja dan kayak gaya penyampaiannya aja dibikin lebih Gen Z gitu. Terus udah gitu yang kedua, dia juga nggak mengandung sara, jadi dia tuh nggak menyalahi pedoman P3SPS ini, sorry. Terus yang ketiga itu dia juga menggunakan satirnya itu secara bertanggung jawab ya, sesuai masih dalam batas wajar gitu, tidak mengandung sara dan tidak menyebarkan hoax seperti itu. Namun ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari Metro TV ini. Misalkan satir yang harus diimbangi dengan klarifikasi fakta, biar penontonnya tuh nggak salah paham. Misalkan kayak ada jokes-jokes nanti dianggap serius dan lain-lain. Terus udah gitu mereka tuh harus membedakan antara informasi dan opini dari redaksi tersebut, supaya tuh nggak bingung para netizennya membedakan mana opini dan mana fakta yang ada di lapangan seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian opini dan analisis pribadi. Menurut saya, jadi tayangan ini tuh berhasil menjembatani antara jurnalisme yang kita biasa lihat tuh serius, terus udah gitu monoton dan lain-lain, bisa diubah menjadi gaya penyiaran yang menghibur gitu dan ringan, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan seperti itu. Terus ini juga bisa meningkatkan minat anak muda terhadap berita dan isu nasional. Seperti kita tahu kayak orang seumuran saya, misalkan Gen Z ke bawah itu gak suka sama berita-berita yang ada beberapa yang gak suka sama berita-berita yang terlalu formal, terlalu serius, kayak monoton gitu, males ngeliatnya juga. Tapi dengan adanya tayangan ini tuh bisa meningkatkan minat anak muda terhadap berita seperti itu. Namun dibalik kayak menurut saya bagus segala macam itu, masih ada hal-hal yang menurut saya perlu dikembangkan gitu. Misalkan mereka tuh bisa menambahkan segmen interaktif atau membacakan komentar netizen dan lain-lain, dan itu akan disampaikan di ini nih slide ke-7. Jadi inovasi apa sih yang bisa dikembangkan dari Metro TV ini untuk lebih menggait lebih banyak audiens? Jadi ada beberapa ide inovasi untuk program ini ke depannya. Yang antara lain tuh yang pertama, kita tuh atau mereka bisa membuat segmen tanggapan netizen untuk meningkatkan interaksi. Jadi bukan cuma
metode satu arah atau metode top down dalam komunikasi mereka, mereka juga bisa menambahkan komunikasi dua arah antara netizen atau antara audiens, pendengar atau pembaca dari segmen mereka itu dengan mereka. Jadi misalkan kayak mungkin teman-teman sekalian udah pernah pada lihat influencer-influencer di TikTok, di Instagram yang ngebacain komentar-komentar dari netizennya, atau mereka yang membuat konten berdasarkan dari keinginan netizen. Nah, mungkin di Metro TV juga bisa seperti itu agar bisa lebih banyak menggait audiens. Jadi mereka tuh menggunakan atau memberitakan isu yang diinginkan oleh audiens agar mereka tuh lebih banyak menggait audiensnya. Terus lanjut, mereka juga bisa mengembangkan audio di podcast audio tuh misalkan di salah satu platform di Spotify. Jadi kan kadang ada beberapa orang yang sambil bekerja dia tuh pengen ngeakses informasi tapi sulit gitu untuk membuka YouTube, karena dia tuh kalau misalnya kita nonton di YouTube ya harus stay kan di aplikasi YouTube-nya gitu. Jadi mereka tuh bisa mengembangkan dengan pembuatan podcast di Spotify. Jadi mereka tetap memberitakan seperti podcast tapi seperti berita biasanya tapi di podcast seperti itu. Jadi memudahkan orang-orang yang sulit untuk mengakses kayak harus stay di YouTube, itu mereka bisa masuk ke Spotify dan cuman mendengarkan aja beritanya gitu. Terus lanjut juga mereka juga bisa membuat konten edukasi digital untuk literasi Gen Z. Jadi kalau misalkan saran ini sih harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi pendidikan, karena kalau misalkan untuk konten edukasi dijadikan literasi Gen Z, ini kan harus kayak kolaborasi sama misalkan sama kampus, sama anak-anak SMA, mungkin bisa merambah ke anak-anak SMP, karena kan anak-anak sekarang tuh pengennya yang serba cepat, terus mereka tuh pengennya yang gampang dipahami gitu, nggak mau yang ribet-ribet, nggak mau yang berat-berat. Nah ini kalau misalkan mereka literasi digitalnya dikasih bahan ini, misalkan bahan dari Metro TV ini, mungkin mereka akan lebih mudah dalam mencerna informasi tersebut. Seperti itu. Mungkin ada opsi tambahan dari saya, bisa ada beberapa segmen yang menggunakan logat atau bahasa daerah yang biar mereka tuh lebih dekat sama masyarakat gitu. Jadi kayak misalkan masyarakat di segmen ini versi misalkan dia mau ngangkat tentang topik di suku Sunda misal, mereka bisa menambahkan bahasa Sunda dan lain-lain biar orang-orang yang mendengarnya itu lebih dekat gitu. Terus udah gitu kayak lebih menarik juga nggak sih, kayak belum ada gitu berita yang menggunakan salah satu bahasa-bahasa dari bahasa daerah, tapi dengan catatan kayak harus ada subtitle di bawahnya gitu biar semua orang juga bisa ngedengar, seperti itu. Ini hanya opsi tambahan dari saya. Oke, kita masuk ke slide terakhir, yaitu slide kesimpulan. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan tuh saya melihat editorial view ini tuh sebagai inovasi yang sangat positif dalam dunia penyiaran digital. Tayangan ini tuh berhasil menyampaikan isu-isu penting dengan pendekatannya tuh yang lebih dekat, lebih segar, dan lebih menghibur untuk generasi sekarang. Jadi, program ini juga menjadi bukti bahwa penyiaran itu nggak harus selalu kaku dan membosankan, selama mereka tetap menjaga etika dan kualitas substansi mereka. Jadi, ya nggak apa-apa gitu, nggak harus semuanya kaku kok, nggak harus semuanya membosankan kok, yang apa ya, easy going pun bisa masuk gitu, bisa jadi berita seperti itu. Tapi di balik semua itu, tantangan Metro TV ini adalah harus menjaga nih antara humor dan informasi yang benar, seperti itu. Kan kalau kalau misalkan berita biasa, berita yang kaku dan formal itu mereka ya udah pasti masyarakat pada percaya. Kalau misalkan mereka terlalu banyak memasukkan humor atau misalkan humor yang nggak sesuai, itu bisa menjadi bumerang untuk mereka, seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menyimak presentasi saya kali ini. Saya Indira Filiana dari Ilmu Komunikasi Stikom Bandung. Ini adalah review dan analisis saya terhadap tayangan digital di Metro TV. Semoga kedepannya siaran-siaran Indonesia tuh bisa terus berkembang dan menjadi media informasi yang kreatif, edukatif, dan bisa diterima oleh semua halayak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.